Minang Ustaz gak orang Aceh. Dia udah sholawat nada Minang. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Luirilah jalan payakun buah babelo jalan kayu jati di mahati indah karuswah ayam delape oi oi. Boleh? Aku orang India Ustaz. Ya udah sholawat nada India. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Husyar gham sehtihe berbicu pariti. Boleh? Boleh. Ustaz aku orang Cina. Cina. Ya udah, sholawat nada Cina. Pernah kalian nonton film Jet Li? Jurus Mabuk. Teng 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 teng. Ada kan? Ada kan? Ada. Jadikan sholawat. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Gitu. Pokoknya banyakin sholat. Nabi dilahirkan yatim, betul? Wa qad wulida yatiman. Nabi itu lahirnya yatim, Pak. Faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu amilun bihi li syahraini. Ayahnya Abdullah meninggal dunia sementara Nabi 2 bulan dalam kandungan ibunya. Setelah Nabi meninggal diasuh Halimatus. Setelah pada saat itu bapaknya Nabi meninggal, Nabi dilahirkan, dikasih nama oleh kakeknya Muhammad, diberikan kepada ibu asuhnya di kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Karena menjawab salam tadi kurang semangat, jadi ku ulangi sekali lagi. Buah semangka berwarna merah, sedikit hitam karena bijinya. Setelah Ustadz ulangi salam untuk yang kedua kalinya, tolong dijawab dengan sekuat tenaga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua BKM Masjid Babus Salam Ustaz Haris Ashab SPDI, yang sama-sama kita muliakan seluruh pengurus, Bapak Kepala Dusun yang hadir bersama kita, Ustadz-Ustadz dari FKSMM yang hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir ini saya doakan, kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya anak dijadikan Allah anaknya soleh dan soleha. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Kalau ada tukang kredit mau nagih lupa alamat rumahnya, kalau mati insya Allah masuk surga.
Apa kabar semuanya, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ustaz mau tanya dulu, Allah itu baik nggak? Kalau ada orang yang berkata, Ustaz, saya punya teman baik kali, teman tuh bisa berubah, bisa? Kalau ada yang bilang, Ustaz, suamiku romantis sekali, suami itu pun bisa berubah, bisa? Kadang-kadang kalau lagi banyak duit awak, Pak, romantis awak, ya kan, Pak? Aku pun kayak gitu. Banyak duit, masalah nggak ada, istriku goreng ikan di belakang tuh, aku nyanyikan pakai lagu India. Pyare jahan mein hota nahi, fir bolo kya hota, dunia mein दिल कोई कद ना डर का होता, डर का है दिल आयार मिल ए प्यार का इजहार ना होना प्यार. Nah itu kan nyambung itu. Tapi manusia berubah, tapi Allah tak pernah berubah pada kita. Kadang kita malas ibadah, tapi tak dicabut Allah mata kita, ya kan? Kadang kita malas ibadah, tapi nggak dibuat Allah kita tuli telinga kita. Kadang kita malas ibadah, tapi nggak langsung dibuat Allah kita nggak bisa bicara. Semua nikmat tuh Allah titip pada kita. Bahkan ketika kita jauh darinya, maka ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz nanya dulu nih, malam nih kita cerita Maulid Nabi, betul? Betul. Nabi itu manusia biasa atau luar biasa? Nabi itu biasa aja atau istimewa? Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nahnu kal hajari maulaya salli daiman abada ala hadi bika khairil khalqi kullihim. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia, walaysa kal basyari, tapi dia bukan manusia biasa. Disinilah bedanya sama kita, betul? Ustaz Ramadan ini manusia biasa nggak? Biasa, biasa kali pun. Bapak-bapak yang dengar ceramahku manusia biasa nggak? Lebih biasa lagi. Ustaz Aris Asab manusia biasa nggak? Biasa. Namanya manusia biasa pasti beda sama Nabi, betul? Kalau Nabi tidurnya sikit, kita sikit-sikit tidur, beda. Kalau Nabi makannya sikit, kita sikit-sikit makan. Ini ku tanya jujur ya, dari gaya badanku ini, aku banyak makan apa sikit? Loh, macam nggak senang orang bilang. Gini, dari gaya badanku ini, aku banyak makan apa sikit? Oh berarti kalau aku makan pakai tambo? Oh berarti aku congok? Oh berarti aku gendut? Tunggu lancip tadi betul. Ya namanya manusia biasa. Jadi kalau nanti Pak nampak bapak di jalan, ada Ustaz Ramadan lagi makan di pinggir jalan, bapak tengok aku makannya banyak, pakai tambo, langsung dalam hati bapak bilang manusia biasa. Jangan dikomentari ya kan Pak. Tapi Nabi manusia istimewa. Bal huwa yaqutatun, Nabi itu seperti batu permata, wa nahnu kal hajari, kita hanyalah batu biasa. Saya mau tanya, dari rumah kemari ada batu di jalan?
Ada batu di jalan, kalian ambil, kalian kantongi, kalian bawa pulang. Yakin aku itu batu biasa. Coba kalau balik kita dari sini, Pak, Bu, jumpa di jalan batu permata, ibu ambil, ibu kantong, ibu bawa pulang. Bedanya Nabi dengan kita hanyalah batu biasa, Nabi ibarat batu permata. Nabi SAW lahirnya di kota Mekah. Kota Mekah. Tanggal 12 Rabiul hari tahun kenapa disebut tahun gajah? Jangan angkat tangan. Angkat tangan. Sini deh. Kenapa disebut tahun gajah? Ada? Sini deh, nggak apa-apa. Atau itu yang pakai baju olahraga itu enggak? Sini deh. Kenapa Nabi lahir dibilang tahun gajah? Kenapa tahun gajah? Nggak tahu. Duduk deh. Ada yang tahu sini deh. Kenapa tahun gajah? Coba kuat buat. Karena perang gajah. Gajahnya perang sama siapa? Karena ada tentara bergajah. Mau ngapain dia? Mau perang kemana? Apa yang mau dihancurkannya? Mekah. Ini cuman apa? Yang mau dihancurkannya Mekah, betul? Betul aja lah. Oke deh. Grogi dia, Bu. Dia nengok muka aku langsung hilang hafalannya. Kenapa disebut tahun gajah? Ayil amin ladzi awala bihi abrahatul aslamu ghazwal makkata wa hadamal ka'bah. Karena waktu itu ada satu raja namanya Abraha, sombong dia ingin menyerang Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Faraddaullahu an dzalika bil ayatil bairatil lati wasafa al-Qur'an. Tapi Allah yang menghancurkannya sebelum dia sampai ke kota Mekah, dan kisah itu abadi dalam Al-Qur'an. Apa hikmahnya, Pak Ustaz? Jadi orang jangan Ada orang sombong, ada orang kaya sombong, ada orang pintar sombong, ada orang udah nggak kaya, nggak pintar, sombong. Itu nggak tahu diri. Pokoknya apa? Jangan sombong. Nabi lahir di tahun gajah. Oke? Abdullah nama ayahnya, Aminah. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib. Khadijah istri seti, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Jadi rupanya Pak, Nabi itu dari Quraisy ternama. Quraisy ini siapa? Fihr bin Malik. Hebat dia, Ustaz, hebat. Pilihan dia, pilihan. Jadi Nabi itu pilihan. Kata Nabi, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismaila. Allah pilih Kinanah lah yang terbaik dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam.
Wa Quraisyan min Kinanata. Allah pilih Quraisy yang terbaik dari keturunan Kinanah. Wa Hasiman min Quraisyin, dari semua suku yang dilahirkan dari Quraisy yang terbaik adalah cucunya Hasim. Wastofani min Bani Hashim, kata Nabi, yang terbaik dari keturunan Hashim adalah aku. Artinya apa? Nabi kita pilihan, maka dia disebut Mustafa. Maka orang ada memanggil Nabi Mustafa, ada? Ya Rabbi bil Mustafa baligh waghfir lana ma madha. Mustafa, Nabi itu pilihan. Siapa yang milih dia? Allah. Yang milih saya ceramah malam ini, Pak, yakin aku ketua BKM. Lagian memang jadwalku ini. Betul? Betul. Saya diundang ke Gayo Luas, Pak, sama anggota DPR. Saya bilang, aku nggak bisa kajian. Karena tanggal 14-nya ada pengajian rutin. Rupanya kata BKM, kita buat aja jadi maulid, Ustaz. Berarti apa? Memang dipilih aku, memang jadwalku. Betul? Betul? Tapi yang milih saya hanya ketua BKM. Ibu-ibu belum tentu. Ada ibu-ibu yang komen, ih Ustaz itu kok kayak yang ganteng lah, udah lancip mulutnya itu. Aku pun kan ganteng juga. Kalau misalnya Bapak kepala desa, Pak, yang milih siapa? Warga. Kalau Bapak DPR, yang milih siapa? Warga. Bisa diturunkan nggak? Bisa. Kalau Bapak Presiden, yang milih siapa? Warga. Bisa diturun paksa? Tengok 98. Turun. Berarti kalau gitu apa? Kalau pilihan manusia, yang milih nggak sempurna, yang dipilih sudah pasti nggak sempurna, betul? Tapi kalau pilihan Allah, Allah tuh maha sempurna, yang dipilihnya manusia paling sempurna. Tapi Ustadz mau tanya lagi nih sama adik-adik, mau Nabi itu kan lahir. Ketika dia lahir, dia kan yatim keadaannya. Kemudian dia diasuh oleh seorang wanita mulia, bukan mamanya, selama 5 tahun. Siapalah nama ibu susu, ibu asuhnya? Sini deh. Siapa deh? Ah, betul. Betul. Siapa ibu susu Nabi yang mengasuhnya 5 tahun? Yuqalu laha Halimatun binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Orang-orang memanggilnya Halimatus. Ya, oke, selamat deh. Siapa namamu? Hah? Oh, ini nanti kudoakan jadi Menteri Keuangan. Lanjut. 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 Halimatus Sa'diyah itu bukan dari kota Mekah, tapi dia dari satu kampung, satu desa. Siapa yang tahu nama desanya? Mencirim? Bukan. Ada yang tahu? Ada ya. Nama kampungnya Kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Tahu kalian di mana? Gelugur Rimbun tahu? Tahu? Atau Jalan Jati tahu? Jalan Jati ini terus mentok tembus tahu? Habis itu kan sampai Gelugur Rimbun belok kanan kita arah ke Gatsu. Udah siap itu nanti Gatot Subroto masuk tol C Semayang. Tol C Semayang terus pilih jalur Kuala Namu. Dari Kuala Namu naik pesawat terbang. Ah, nanti kalian carilah kepala desanya. Aku udah lupa. Namanya Kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Kampung itu macam mana Ustaz? Tandus. Udah tandus, kering. Udah siap itu, binatang ternak banyak yang mati. Kenapa? Rumput nggak ada, air kurang. Penduduknya miskin.
Maka pada saat itu dibawalah bayi ini bernama Muhammad sallallahu alaihi. Gitu bayi bernama Muhammad ini dibawa ke kampung itu. Apa yang terjadi? Cuman semalam aja tidur malamnya di rumah Halimatus Sa'diyah. Kata Halimah, anak ini tak ada nangis. Bayi nangis gak Bang? Nabi gak buat susah dia. Tapi pagi hari gitu bangun dari tidur, sumur yang kering sudah penuh dengan air. Rumput-rumput mulai menghijau. Hewan-hewan ternak yang sakit-sakitan sehat semua, bisa diperas air susunya, diminum dan dijual. Apa kata orang kampung tuh? Anak ini datangnya membawa berkah. Berarti waktu itu bayinya membawa berkah. Hari ini teladannya membawa berkah. Betul? Maka supaya berkah rumah kita pakai yang di kampung Bali Sa'ad bin Bakar, banyakin solawat kepada Nabi. Setuju? Setuju? Mana lebih berkah, solawat atau nyanyi? Ibu-ibu biasa kalau nidurkan anak dinyanyikan, ya Bu? Mamaku gitu juga dulu. Rumah kami panggung berarti agak tinggi, ada tangganya. Diikat mamaku ayunan pas di tengah pintu. Masukannya aku ke dalam, disorongnya. Itu macam setengah nyawa aku hilang. Orang dari atas. Tapi dinyanyikan pelan orang lihat. Indung kepala, hujan di udik di sini. Anak siapa pakai keruk, mata melirik, kaki kesandung. Gak juga aku tidur, sorongannya agak keras. Ganti lagu. Lagunya berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat kamu. Biar jilbabmu meredam nafsu, cermin takwa iman di dadamu. Gak juga aku tidur, ganti lagu agak kencang nyorongnya. Bila Ijrail, tidur lagi. Berarti apa? Alangkah mantapnya kalau diganti dengan sholawat. Betul? Betul? Misalnya gitu kita sorong anak kita pas di ayunan biar berkah dia, ya kan? Sholawati Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wasyif wa nuril absari wadiyaiha. Ustaz, nggak hafal kayak gitu, ganti sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ustaz nggak hafal kayak gitu, ya udah sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin. Ustaz, kami orang kampung mana bisa sholawat kayak gitu? Jadi gimana? Nada kampung boleh? Boleh. Orang Aceh sholawat nada Aceh. Boleh? Boleh. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah
salamullah ala yasin habibillah jinolon kisah sawari waya. Boleh, boleh. Oh, aku orang Minang, Ustaz, gak orang Aceh. Ya udah, sholawat nada Minang. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Luirilah jalan payakun buah babelo jalan kayu jati di mahati indah karuswah ayam delape oi oi. Boleh. Aku orang India, Ustaz. Ya udah, sholawat nada India. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Husyar gam sehtihe berbicu pariti. Boleh, boleh. Ustaz, aku orang Cina. Cina. Ya udah, sholawat nada Cina. Pernah kalian nonton film Jet Li? Jurus mabuk. Teng 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 teng. Ada kan? Ada kan? Ada. Jadikan sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Gitu. Pokoknya banyaknya sholat. Nabi dilahirkan yatim, betul? Wa qad wulida yatiman. Nabi itu lahirnya yatim, Pak. Faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu amilun bihi li syahraini. Ayahnya Abdullah meninggal dunia sementara Nabi 2 bulan dalam kandungan ibunya. Setelah Nabi meninggal, diasuh Halimatus. Setelah pada saat itu bapaknya Nabi meninggal, Nabi dilahirkan, dikasih nama oleh kakeknya Muhammad, diberikan kepada ibu asuhnya di kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Pertanyaan Ustadz, berapa lama Nabi bersama Halimatus Sa'diyah? Ada? Sini deh. Berapa lama Nabi di kampung Bani Sa'ad bin Bakar bersama Halimatus Sa'diyah yang mengasuhnya? 5 tahun. Berapa? 5 tahun. 5 tahun, betul, 5 tahun. Oke. Udah besar apa masih kecil? Udah gadis pula salam-salam Ustaz, ya kan, Pak? Kalau masih kecil enggak apa-apa. Baik, jadi Nabi 5 tahun di kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Betul? Betul. Di 5 tahun itu dibelah malaikat Jibril dadanya, dibersihkan hatinya. Apa maknanya, Ustaz? Jadi orang besar hati harus bersih. Sekarang orang hati kotor, yang penting jadi orang besar. Ada, Pak? Ada. Nabi ini kan disiapkan Allah jadi apa? Jadi Rasul. Apalagi? Jadi pemimpin besar. Apalagi? Dia presidennya. Apalagi? Dia ketua DPR-nya. Apalagi? Dia Mahkamah Agungnya. Jadi Nabi menguasai semua perpolitikan. Maka pertama, Allah bersihkan hati Nabi. Maka Bapak kalau menjadi anggota dewan, Pak, hatinya bersihin dulu. Ada di sini yang mau jadi anggota dewan? Ada perwakilan kita, Pak, dari Mencirim Sunggal ini ada. Anggota DPR kita nggak ada. Nah, kedepannya harus ada orang alim, orang baik dari daerah kita nih jadi anggota DPR. Setuju? Yang penting jangan aku nggak cocok. Lanjut. Lanjut.
Apa maknanya Ustaz? Kita harus bersihkan hati. Kalau hati bersih enak hidup. Bu, oh bu, ibu, ibu kalau tetangga ibu kaya, ibu senang nggak? Karena hati ibu bersih. Kalau hati ibu kotor, ibu nggak senang. Tetangga ibu beli kipas angin, ibu masuk angin tiap malam. Tetangga ibu beli kompor, ibu kepanasan. Tetangga ibu beli kulkas, ibu kedinginan. Tetangga ibu beli tanah, ibu bau tanah. Tetangga ibu beli mobil baru, ibu pun naik mobil tapi ambulan, kumat asam lambung. Kita nih Pak rezeki beda-beda, maka hati harus dibersihkan. Ada nggak orang jelek pasangannya ganteng? Ada? Ada nggak yang hitam nikah dapatnya putih? Ada? Ada nggak yang tinggi nikah sama yang pendek? Ada? Ada nggak yang mancung jodohnya PC? Ada? Itu rezeki masing-masing. Jangan ibu tanya sama sebelah ibu, kakak kan cantik, suami kakak kok jelek. Kalau ibu yang ibu tanya itu bersih hatinya, apa kata dia? Banyak lebih cantik dari aku, gak belaki, biar tahu kau. Tapi kalau hatinya kotor, kenapa kakak cantik, suami kakak jelek? Inilah mau ganti rencana. Berarti hati harus bersih. Jadi penceramah ini Pak, hatinya harus bersih apa enggak? Kalau enggak gila hormat aku. Ya kan? Kalau aku jadi penceramah nih Pak, enggak gila hormat aku, enggak turun-turun aku sampai mulai acara. Di mobil aja aku udah rame orang ngumpul, udah mulai acara, agak-agak disambut, baru aku datang tuh. Tapi enggak, aku masuk aja. Sini aku duduk dari belakang. Betul? Apa yang kita pikirkan? Alhamdulillah, Allah masih pilih aku menyampaikan kebaikan ini. Jadi hatiku harus bersih. Betul? Maka Nabi diasuh mamanya. Berapa lama? Setahun aja. Mamanya ziarah ke makam ayah Nabi di Madinah. Balik dari ziarah, maka balik ke Mekah, sakit di perjalanan mamak tercinta. Tepatnya di satu desa bainal Makkah wal Madinah. Tepatnya di Abwah, meninggal pula mamak tercinta. Maka Nabi usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Ada di sini adik-adik 6 tahun umurnya ada? Yang mana 6 tahun? Kau berapa tahun deh? 8. Oh, berarti lebih tua kau dari Nabi. Ini adik ini berapa tahun yang tadi angkat tangan? Hah? Berapa tahun umurnya nak? 6. Akhirnya kecil nggak? Sini. Saya tanya dulu, kalau kayak gini kecil nggak? Ibu kalau ada anaknya kecil kayak gini, meninggal lah bapaknya, meninggal mamanya, yatim piatu dia. Saya tanya, sedih nggak kita nengoknya? Nabi lebih kurang Pak begini masih besarnya, tapi pada saat itu sudah jadi yatim piatu keadaannya. Dah amplop. Alhamdulillah. Kayak gitu, iklan-iklan di TV pun dibayar, masa dia nggak dibayar? Lanjut. Namanya ayah gak ada, mama gak ada, kakeklah tempat ternyaman. Banyak orang gak punya mama, gak punya ayah, tapi ada kakeknya, betul Pak? Maka kakeklah tempat terbaik dan ternyaman. 2 tahun sama kakeknya meninggal dunia. Nabi diasuh paman, paman ini belum tentu sama Pak. Yang paling baik sama orang itu kalau mengasuh siapa? Ayahnya, emaknya, kakeknya, neneknya. Kalau udah ke paman, milih-milih. Maka Nabi tidak dititipkan kakeknya ke Abu Lahab yang kaya, tapi Nabi dititipkan kepada Abu Thalib yang miskin. Kenapa? Tempat orang miskin belum tentu pendidikan yang gak bagus daripada tempat orang kaya. Betul? Saya datang Pak ke tempat saudara saya yang miskin, enak aku makan di situ. Itu nyampe awak dulu waktu susah, nyampe awak situ makan apa adanya, tapi enak. Kalau tempat orang kaya, mejanya pun cantik, tapi segan kali awak.
Betul Pak? Habis itu pas aku ambil nasi, agak menggunung aku ambil nasinya. Apa kata anaknya yang orang kaya itu? Icongok kali kau, jadi hilang selera makan. Nabi dititipkan pada Abu Thalib. Setelah itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh menjadi pribadi hebat. Saya nggak ceritakan Pak detailnya, karena kita ngaji Sirah Nabawiyah sini. Detailnya di Sirah Nabawiyah. Apa yang harus kita lihat dari Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Ustaz tanya, Nabi itu baik nggak? Nabi itu penyayang nggak? Nabi itu sabar nggak? Nabi itu sholat nggak? Nabi itu baca Quran nggak? Nabi itu punya anak nggak? Jadi Pak, semua bisa kita teladani dari Nabi. Makanya temanya apa nih? Jika ingin berkah, teladanilah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalimat dalam Al-Quran Pak menggunakan uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagimu. Kata ulama, uswah itu teladan-teladan besar. Apa teladan besar? Sholat. Saya tanya, adik-adik sholat? Subuh berapa rakaat? Zuhur, maghrib, asar, isya. Berarti kalian sholat. Nabi sholat. Kita sholat, Nabi sholat. Mana lebih mantap sholatnya? Nabi udah dijamin masuk surga Pak. Tapi maaf, yang 5 waktu nggak usah ditanya. Yang lain aja, sholat tahajud sampai bengkak kakinya, lama rukuknya, lama sujudnya, lama baca ayatnya, bengkak kaki Nabi asal subuh. Kenapa? Karena luar biasa sholat tahajudnya. Kenapa Nabi begitu menikmati sholatnya? Inilah yang perlu kita teladani alasannya Pak. Kita kadang sholat mau menghayal, mau. Ada orang gitu takbir, mikiri kunci kereta, ada Pak? Allahu Akbar. Mak kunci kereta mana aku tadi taruh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lain kan kayaknya di kereta. Alhamdulillahirabbil alamin. Diambil orang lah keretaku. Ar-Rahmanirrahim. Udah belum lunas ya kan? Ada nggak ibu-ibu lagi sholat mikiri jemuran yang belum diangkat? Ada? Allahu Akbar. Umat hujan pula ini. Ada Bu? Ada. Ustadz pernah nggak sholat nggak khusyuk? Pernah. Saya masih ingat satu orang paling baik Pak, namanya almarhum Pak Haji Mahmudin Lubis. Saya jaga Masjid Al-Hasanah di Gaperta itu. Saya jaga kuliah saya bersihkan masjidnya, gajiku 250.000 sebulan. Tiba-tiba Pak Mahmudin Lubis ini rumahnya dekat situ. Asal subuh selalu ngasih duit sama imam. Kalau nangis dia aku tengok kasihnya gopek. Kalau nggak nangis dia kasihnya cepet. Gajiku 250, bagus ku buat nangis deh. Asal imam subuh tuh, karena bapak tuh suka imam Mekah, ku buat-buat nadanya. Allahu Akbar. Yang penting nangis. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Gitu nangis bapak tuh di belakang pas aku jadi imam. Dalam hatiku cair kopek. Kita sholat kadang masih punya hajat dengan sholat kita. Betul Pak? Aku sholat ini supaya nggak diajab di neraka. Ada? Aku sholat ini supaya nanti rezekiku banyak. Ada? Aku sholat ini supaya ya daripada nggak sholat. Aku sholat ini yang nggak enak lah tengok mertua. Masa awal nggak sholat? Banyak alasan kita.
Coba cari alasan Nabi. Kenapa Nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang nanti ngasih syafaat umatnya, tapi Nabi sholat sunnah sampai bengkak kakinya. Ditanya sama istri Nabi, Mbak Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, kenapa bengkak kakimu, sholatmu begitu lama? Bukankah kau sudah dijamin masuk surga? Kata Nabi, aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Paten kali. Saya tanya, adik-adik punya mata? Berapa mata kalian? 2. Bisa jelas nengok? Bisa. Kalian bisa nengok Ustadz? Ustadz ganteng apa jelek? Oh, lancip menurut kalian memang, ya. Jelas mata nih nengok. Saya tanya, mata mahal nggak? Mahal nggak? Gratis apa bayar? Allah kasih 2 bola mata, teratur tempatnya, gratis, nggak usah bayar. Coba hebat nggak? Katarak mata ibu, operasi bayar, obatnya bayar, belum tentu jelas mata siap itu. Mama saya katarak, berobat, operasi, lambat-lambat nengok-nengok Quran tuh kabur lagi matanya. Artinya apa? Allah sudah kasih kita mata gratis, telinga gratis, bicara kita bisa gratis, tapi Allah cuma suruh kita sholat. Kenapa kita nggak sholat? Karena rasa syukur kita kepada Allah. Kalau meneladani Nabi, kita akan rajin sholat karena Allah kasih nikmat yang tiada terkira. Kemudian berikutnya, Nabi Al-Quran yang berjalan. Ustaz mau tanya dulu, siapa yang tahu berapa jumlah surah dalam Al-Quran? Sini deh. Berapa jumlah surah dalam Al-Quran? 114. Betul, Bu? 114, betul? Berapa juz? 30 juz, betul? Betul. Namamu siapa deh? Nah, ini kan mirip sama aku nih. Tengok aja lah. Kudoakan kau nanti jadi ustadz besar. Amin. Yang tadi jadi menteri keuangan ya. Oke. Lanjut. Apa yang kita teladani dari Nabi? Nabi itu Al-Quran yang berjalan. Kenapa di Al-Quran berjalan? Kata ulama, pertama, karena Nabi akhlaknya Al-Quran. Betul? Yang kedua, karena Nabi selalu baca Quran tak putus-putus. Mau perang Badar, baca Quran sepanjang malam. Mau berjalan waktu mau dibunuh di Mekah, jalan ke Madinah, baca Quran sepanjang hari. Artinya apa? Kalau Nabi saja berharap Allah cintai dengan bacaan Al-Quran, kenapa kita umatnya malas baca Quran? Coba Ustaz tes, adik-adik yang sebelah sini baca Qul huwallahu ahad. Lanjut. Oke, ibu-ibunya aku tes juga ya. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Sadaqallahu azim. Gitu. Ibu itu pun bilang, giliran kami susah kali. Intinya apa? Senangkan dan semangati Bapak Ibu anak kita dekat dengan Al-Quran. Betul? Ada orang punya anak penyanyi, waktu meninggal dia, manfaat nggak nyanyinya itu? Gitu mamanya meninggal, nyanyi dia di kuburan mamanya. Apa kata dia? Hari ini hatiku sedih kali, mamaku yang cantik dan baik hati. Mamanya di kuburan manfaat nggak?
Tapi kalau dia buka Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kira-kira mamanya senang gak di kuburan? Senang gak? Al-Quran yang kita ajarkan pada anak akan bawa berkah pada kita sendiri. Karena itu adalah kita teladani dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi yang bisa kita teladani dari Nabi? Nabi itu akhlaknya mulia. Tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Tabahnya hatimu menempuh dugaan. Hidup ini Bapak Ibu kita menempuh dugaan, betul? Anak kita sekolahkan, kita duga dia nanti besar akan jadi orang hebat, belum tentu. Atau misalnya ibu buka usaha, dugaannya bisa kaya, belum tentu. Atau misalnya kita dalam kehidupan kita berbuat baik sama orang, harapannya orang itu baik sama kita, belum tentu, Pak. Nabi berdakwah, dugaannya setahun banyak umatku, nggak ada umatnya sedikit, man. Tahun kedua sedikit, mungkin tahun ketiga sedikit, dakwah terang-terangan makin sedikit, Pak. Banyak orang yang menghadapnya. Oh, mungkin tahun depan masih sedikit, mungkin tahun depannya masih sedikit. Bahkan sampai Nabi mau dibunuh di kota Mekah, umatnya tidak terlalu banyak. Artinya apa? Nabi dalam dakwahnya menempuh dugaan, tapi Nabi mengajar sebuah arti kesabaran. Apa artinya? Hidup ini harus sabar. Betul? Betul? Hari ini anakku nggak baik, mungkin besok baik. Hari ini dia nggak rajin, mungkin besok rajin. Di dunia aku nggak kaya, mungkin di akhirat aku kaya. Hidup ini harus sabar dalam menempuh dugaan. Ustaz tanya dulu sama adik-adik ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus Allah kan 23 tahun lah kalau dibulatkan, ya kan? Di Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Ustaz mau tanya sama kalian, istri Nabi yang paling baik ketika Nabi berjuang menempuh dugaan, Nabi sayang kali sama dia. Bahkan dia sudah meninggal dunia, Nabi selalu menyebut-nyebut namanya. Bahkan Nabi memuji-muji dirinya. Ustaz tanya, siapa nama istri Nabi itu? Mananya? Yang mana? Ulangi. Jangan angkat tangan dulu, nanti Ustaz tengok siapa yang angkat tangan. Istri Nabi itu yang paling baik diingat Nabi karena perjuangan Nabi bersamanya. Siapa nama istri Nabi? Banyak. Ini pilih, Pak. Bapak yang pilih. Angkat tangannya serempak. Yang pakai baju hitam sini. Aisyah. Siapa nak? Aisyah. Aisyah kurang tepat. Silakan duduk. Oke. Siapa, Dek? Siapa? Khadijah. Betul? Betul? Oke. Istri Nabi dalam menempuh dugaan Sayyidah Khadijah. Lanjut, Dek. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yutni 'alaiha. Nabi selalu memuji-muji dirinya, Pak. Kenapa? Dialah teman Nabi menempuh dugaan dalam dakwahnya. Jadi kalau begitu apa? Sabarlah kita dalam menempuh dugaan. Apalagi yang kita teladani dari Nabi. Nabi itu azizun alaihi ma'anittum, amat berat rasa penderitaan padanya melihat orang lain menderita. Saya tanya, ada ibu sedih nengok tetangga sedih? Ada?
Sedih nggak kita nengok anak-anak yatim yang nggak ada bapaknya, sedih? Makanya nanti ada santunan anak yatim, ada kan santunan anak yatim. Kenapa kita sedih pada mereka, padahal bukan anak kita? Karena sifat Nabi azizun alaihi ma'anittum, nengok umatnya menderita, nggak makan, paceklik, diboikot, sedih kali hati Nabi. Maka sifat itu harus ada sama kita, Pak. Saya kalau bilang kasihan ya, itu biasa. Tapi kalau saya santuni dia, berarti sifat Nabi itu ada sama saya. Nah, begitu, Pak. Apalagi harisun alaikum, Haris. Ini nama ketua BKM-nya kan ada Harisnya. Apa harisun? Harisun itu amat menginginkan kebaikan, amat menginginkan hidayah. Maka harisun alaikum, Nabi menginginkan hidayah pada umatnya. Maka kalau begitu apa? Jadilah kita orang tua yang memikirkan hidayah untuk anak-anak kita. Jangan bapak rajin sholat, anak bapak nggak sholat. Jangan kita rajin puasa, kita biarkan anak kita nggak puasa. Jangan kita rajin baca Quran, sementara anak kita main game online saja kerjanya. Maka teladanilah Nabi. Nabi itu menginginkan semua dapat kebaikan. Kemudian yang terakhir, ceramah ini 1 jam kurang dan cukup. Apa yang terakhir? Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sifatnya berkasih sayang kepada sesama orang beriman. Bapak punya tetangga bapak itu sayangilah. Bapak punya kawan di masjid sakit, dia jenguklah. Bapak punya teman bapak acara, undangnya bapak, datanglah. Bapak misalnya kaya, tetangga bapak susah, bantulah. Kenapa? Karena Nabi itu berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang hari ini saudara kita seiman yang tak boleh kita lupakan? Palestina. Betul? Betul? Ustaz tanya lu, Palestina itu saudara kita enggak? Orang Islam di sana harus kita sayangi enggak? Orang-orang Israel membantai mereka, Pak. Awak berdoa pun malas. Orang Israel menghantam mereka, anak-anak mereka mati, istri mereka mati, rumah mereka hancur. Tapi orang-orang Islam di dunia diam-diam aja. Bahkan produk-produk Israel masih dibelinya dalam kesehariannya, nggak didoakannya rakyat Palestina. Ingat, Palestina adalah saudara kita, dan sifat Nabi adalah bil mu'minina raufur rahim. Terhadap sesama beriman harus saling berkasih sayang. Inilah inti maulid kita pada malam hari ini. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz mau ngasih pertanyaan lagi, boleh? Pertanyaannya, siapa nama ketua BKM? Sini. Siapa nama ketua BKM? Lengkap. Pak Asap Haris. Betul. Oke. Bukan pemilih Bapak itu kan? Pertanyaan kedua. Dari maulid Nabi yang kita bahas di banyak kali keteladanan Nabi yang udah Ustadz sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan 2 yang bisa kita teladani dari Nabi? 2 aja. Sini deh. Silakan. Apa? Ya. Pertama kita harus rajin membaca Al-Quran. Baca Quran. Terus? Rajin bersedekah. Terus? 2 aja. Oke, cukup. Oke ya. Udah besar, nggak usah salam. Jadi begitu. Kalau ingin hidup kita berkah, Pak, teladanilah Rasulullah.
Kalau ada hari ini orang bilang kok kayak gini kali segala macam hidup kok susah kali, teladani Rasulullah, insya Allah hidup kita berkah. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.